Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami kembali sampaikan 3 berita utama hari ini. Berpotensi merusak lingkungan, warga dan aparat di Lombok Tengah menutup lokasi tambak emas di Desa Kuta. Butuh biaya hidup seorang waria di Mataram diringkus polisi karena nekat mencuri kamera milik rekannya. Harga cabai semakin pedas menjelang Nataru. Warga Mataram ramai berburu cabai busuk sebagai pilihan. Seorang waria berinisial JD asal Kabupaten Lombok Timur diringkus Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga mencuri kamera milik rekannya sendiri. Tersangka ditangkap di rumah indekos di wilayah Cakranegara berdasarkan laporan korban yang kehilangan kamera di dalam mobil miliknya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit kamera GoPro yang sebelumnya sempat digadekan ke orang lain. Kepada polisi, JD mengaku mengambil kamera di dalam mobil korban yang sedang terparkir. Adapun laporan dari korban bahwa kehilangan kamera GoPro 5 yang telah disimpan di dalam mobil. Kemudian tadi malam kita telah menangkap pelaku. Kemudian dengan modus karena merasa situasinya aman, kemudian yang bersangkutan membuka mobil karena mobil tidak dikunci dan mengambil barang tersebut. Tersangka mengaku menggadai kamera Rp300.000 dan uangnya digunakan untuk makan dan kebutuhan pribadi. Ya, kamu ngapain kamera itu? Kamu apakan? Kamu ambil. Ditahu nggak sama orangnya kamu ambil? Nggak ditahu. Di mana kamu ambil kamera itu? Di penumpang mobil di belakang. Di dalam mobil. Iya. Pada saat itu kamu di mana? Di belakang lagi. Kamu duduk di situ, jadi satu sama pemiliknya. Nah, itu kamu bawa kamera itu, terus kamu bawa kemana lagi? Ke kos aku. Kamu suruh Alvin untuk menggadai barang itu. Iya, juara. Kemana? Katanya sih di samping golden itu, tapi aku nggak ikut. Berapa digadai? 200 aku suruh. 200. Atas perbuatannya, waria berusia 39 tahun itu dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhim melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pemuda residivis berinisial AW diringkus Satuan Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga kembali mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di sebuah rumah kos di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar usai mengonsumsi narkotika bersama rekannya berinisial AM. Dari penggerebekan yang dilakukan, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 0,38 gram, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang resah wilayahnya dijadikan lokasi bertransaksi dan berpesta narkoba oleh pelaku. Kemudian setelah dipastikan tersangka ada di dalam rumahnya, tim langsung kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah tersangka. Kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan disaksikan oleh masyarakat setempat. Kemudian tim melakukan penggeledahan badan. Dan rumah tersangka yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Dan kemudian oleh para tersangka setelah dilakukan cek urin, positif mengandung narkotika jenis golongan 1 jenis sabu. Tersangka mengaku tidak bisa menghilangkan kecanduannya mengonsumsi narkoba meski pernah dihukum 3 tahun di lembaga pemasyarakatan. Sabunya berapa banyak? 1 klip. 1 klip. Itu rencana mau digunakan untuk apa saja yang 1 klip? Dipakai berdua? Iya Pak. Sharing apa gimana itu belinya? Sharing Pak. Sebelumnya kamu sudah pernah dihukum atau belum? Sudah Pak. Perkara apa? Sama Pak. Berapa lama kamu jalanin hukuman? 3 tahun. Atas ulahnya, pemuda 31 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.
Selain dikenal dengan pengunjung dan lautnya yang indah, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi alami yang tak kalah memukau. Salah satunya destinasi Desa Sesaok yang menyimpan salah satu spot bernama Sungai Bawah Are dan Sungai Bawah Goa yang menjadi destinasi baru dan ramai dikunjungi wisatawan. Sajian alam hutan bernuansa pegunungan dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering menjadikan kawasan ini viral di media sosial. Dan kecantikannya kodong tidak kalah dengan Sungai Are di Swiss. Suhu udara yang sejuk dengan pepohonan yang rindang di sepanjang aliran sungai juga menjadikannya layak sebagai lokasi berlibur dan menenangkan pikiran. Bagi Anda penyuka menu kuliner tradisional khas Lombok, kawasan ini juga menyajikan secara lengkap. Selain dikunjungi wisatawan lokal, wisata Sungai Bawah Goa juga ramai didatangi ratusan wisatawan dari luar daerah hingga luar negeri. Saya sudah 2 kali ke sini nih. Cuma untuk perubahannya sangat signifikan. Dulu masih 2019 ini masih tidak seperti ini dia suasananya. Sekarang sudah dikelola dengan baik dengan masyarakat. Jadi lumayan bagus lah seperti dulu. Cuma kekurangannya karena dulu masih alami lah. Jadi pengunjungnya sedikit, tapi itu menjaga kualitas di sini. Sekarang karena ramai mungkin ya, karena ramai kita juga belum bisa melihat jadi suasana aslinya kayak dulu seperti itu. Tempatnya juga bagus gitu karena masih suasana alamnya itu masih sangat-sangat ya asri banget gitu. Makanya lebih suka lah kita berwisata ke sini gitu. Berapa kali ke sini? Udah dua kali sih. Ya. Mulai terkelola lah ibaratnya Pak ya. Saya bermasuk di sini sebagai menjadi ketua pengelola dari akhir 2023 kemarin, dari hari libur pekan. Sama jikalau tamu-tamu sehari-hari di sini sifatnya tetap dia ada, tapi beda dengan hari-hari libur pekan. Seperti Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, ataupun Tahun Baru. Di sana mencapai ke angka 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang. Itu yang hadiri ataupun yang datang pengunjung. Pengelola berharap destinasi berkonsep alami tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah hingga bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.